apa sih fungsi dari ya perbendaharaan negara itu? Ya. Fungsi dari perbendaharaan negara itu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Nah, jawab salam itu kan hukumnya wajib. Wajib. Nah, kok disalamin nggak dijawab? Oke. Apa kabar teman-teman? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Puji Tuhan. Baik, teman-teman ya, teman-teman, kita mulai dengan materi kita yang hari ini ya. Di pertemuan kita yang ke-10 ya. Materi hari ini adalah materi yang berkaitan dengan akuntansi pemerintahan. Nah, di materi ini yang pertama saya akan memfokuskan yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan perbendaharaan negara. Ya. Saya akan fokus di sana yang berhubungan dengan perbendaharaan negara. Ya. Oke. Namun sebelum kita masuk ke materi ya, sebelum kita masuk ke materi utama kita, maka ya kita harus pahami dulu yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan akuntansi pemerintahan. Nah, akuntansi pemerintahan itu dia katakan apa? Ya, suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan apa? Berdasarkan proses, ya. Proses yang berhubungan dengan apa? Proses pencatatan, pengiktisaran, pengklasifikasi, ya. Untuk suatu transaksi keuangan pemerintah. Serta apa? Serta penafsiran atas suatu transaksi keuangan. Nah, pada dasarnya atau pada intinya, akuntansi pemerintahan itu sama dengan ya pengertian akuntansi secara umum. Ya. Pengertian akuntansi secara umum. Nah, itu yang dimaksud dengan ya akuntansi pemerintahan. Oke. Kalau kita mau rujuk lagi ya materi kita sebelumnya ya, apa tujuannya kan gitu ya. Yang jelas ya tujuannya apa? Tujuannya yang berkaitan dengan yang pertama adalah akuntabilitas. Ya, tujuannya adalah akuntabilitas. Yang kedua adalah tujuan yang keduanya itu adalah berkaitan dengan pengawasan. Ya. Dan juga yang berkaitan dengan ya tujuan manajerial. Ya, di tujuan manajerial ini yang berhubungan dengan terkait dengan penilaian kinerja, pengendalian manajemen, ya. Itu adalah tujuan ya, tujuan kalau kita mereview lagi materi-materi sebelumnya ya. Baik ya, kita akan masuk kepada materi pokok kita hari ini ya. Materi pokok kita hari ini yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan perbendaharaan. Ya, perbendaharaan negara. Nah, kita harus memahami yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan perbendaharaan negara. Nah, perbendaharaan negara yang dimaksudkan apa? Ya, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Itu yang dimaksud dengan perbendaharaan negara. Dia katakan apa? Ya, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Yang meliputi apa? Meliputi investasi. Habis itu kekayaan yang dipisahkan, ya, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Oke.
Setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan perbendaharaan negara, ya kita harus memahami ya bagaimana ruang lingkupnya gitu kan ya. Dalam hal pelaksanaannya, ya dalam hal pelaksanaannya, ruang lingkup yang berkaitan dengan perbendaharaan negara ini yang pertama ya, yang berhubungan dengan pelaksanaan pendapatan. Ya. Yang kedua adalah pelaksanaan penerimaan, pengelolaan kas, piutang, utang, investasi dan barang milik negara, dan penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan, serta penyusunan laporan pertanggungjawab pelaksanaan APBN dan atau APBD. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan pelaksanaan dalam pelaksanaannya yang berhubungan dengan perbendaharaan ini, ya dia katakan perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD. Nah, itulah ruang lingkup ya, ruang lingkup yang berhubungan dengan pelaksanaan perbendaharaan negara. Dia katakan pertama adalah pelaksanaan pendapatan. Nah, yang berkaitan dengan pelaksanaan pendapatan ini berarti ya yang berhubungan dengan apa? Penerimaan dan pencatatan pendapatan. Ya, habis itu yang berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan. Kalau pelaksanaan penerimaan ini berhubungan dengan penerimaan ya, penerimaan keuangan negara ya, penerimaan kas. Habis itu pengelolaan kas, piutang, utang. Kalau pengelolaan kas yang berarti apa? Ada yang namanya adalah transfer ya, transfer antara instansi. Ya, ataupun apa? Pemberian atau pengelolaan kas untuk ya, untuk instansi-instansi yang terkait. Dari ruang lingkup ya, dari ruang lingkup, maka kita harus memahami yang berkaitan dengan apa sih fungsi dari ya perbendaharaan negara itu. Ya. Fungsi dari perbendaharaan negara itu ya yang terkait dengan apa? Perencanaan kas yang baik. Ya. Habis itu yang berkaitan dengan pencegahan, pencairan, dan yang terakhir yang berhubungan dengan pemanfaatan. Nah, ini adalah 4 fungsi ya, 4 fungsi yang dijalankan oleh perbendaharaan negara. Yang dimana tadi yang dikatakan apa? Perencanaan kas yang baik. Nah, kalau kita lirik ya, atau kalau kita feedback ke akuntansi komersil ya, akuntansi komersil, maka yang berkaitan dengan perencanaan kas itu ya, itu dilakukan oleh bagian ya, bagian kas kecil atau yang mengatur yang berhubungan dengan cash flow. Ya. Habis itu yang terkait dengan pencegahan ya. Yang pencegahan ini yang berhubungan dengan apa? Ya, pencegahan atas ya, atas pengeluaran atau penerimaan yang tidak wajar. Habis itu fungsi yang ketiga adalah terkait dengan pencairan. Nah, fungsi bendahara pembenahan negara ini juga ya dia melakukan apa? Yang berkaitan dengan pencairan dana-dana ya yang sudah dianggarkan. Habis itu juga ya terkait dengan pemanfaatan ya. Maka di pemanfaatan ini ya fungsi yang berkaitan dengan ya manfaat dari apa yang sudah diterima ya, baik penerimaan pendapatan ya, habis itu pengeluaran anggaran, itu benar-benar ya, benar-benar harus dikontrol yang berkaitan dengan manfaat-manfaatnya. Apakah manfaatnya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan? Pada saat menjalankan fungsinya maka ya pejabat-pejabat yang ada di dalam perbendaharaan negara itu yang pertama adalah terkait dengan penggunaan anggaran atau barang. Di mana ya pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran, kementerian negara, lembaga, satuan kerja perangkat daerah. Ya. Yang kedua adalah terkait dengan bendahara umum negara atau daerah. Ya, ada pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Ya. Pejabat perbendaharaan negara itu ada ya. Ada
dua kelompok. Yang pertama adalah penggunaan anggaran dan atau barang. Dan yang kedua adalah ya pejabat pembendaharaan umum ya, bendaharaan umum negara atau daerah. Tadi dikatakan di ruang lingkup ya, tadi dikatakan ruang lingkup di sana dikatakan apa? Penyusunan laporan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan APBN atau APBD. Habis itu pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN. Nah, bagaimana pelaksanaan ya yang berkaitan dengan APBN? Ya. Dalam pelaksanaan APBN, maka yang pertama adalah dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran. Habis itu pengajuan surat permintaan pembayaran, penerbitan surat perintah membayar, penerbitan surat perintah pencairan dana, dan yang terakhir terkait dengan jenis pembayarannya. Ya. Ini adalah dalam hal ya yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN. Maka yang pertama itu harus ada dokumen dulu ya, ada dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran. Setelah ada dokumen, maka melakukan pengajuan yang berkaitan dengan permintaan pembayaran. Setelah disetujui, maka diterbitlah yang berkaitan dengan surat perintah membayar. Setelah itu adalah melakukan penerbitan surat perintah pencairan dana. Dan yang terakhir adalah yang terkait dengan jenis pembayaran yang dilakukan. Ya. Lalu bagaimana pelaksanaan APBD? Ya, kalau tadi adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan APBN. Nah, bagaimana pelaksanaan APBD-nya? Ya, pelaksanaan APBD yang pertama adalah terkait dengan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD, ya, Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Habis itu penyusunan anggaran kas, surat penyediaan dana, surat permintaan pembayaran, sampai dengan ya tahap terakhir yang terkait dengan surat pertanggungjawaban pengeluaran. Dari pelaksanaan APBN dan pelaksanaan APBD ya, maka ya dalam akuntansi pemerintahan mengatur juga yang berkaitan dengan ya bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah. Ya. Pengelolaan keuangan pemerintah yang masuk di sini adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan pemerintah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Yang meliputi apa? Yang meliputi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam hal pengelolaan, maka tidak terlepas dari yang berkaitan dengan perencanaan. Ya. Habis itu pengawasan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Karena yang namanya juga pemerintah, yang outputnya itu adalah apa? Outputnya adalah pelayanan publik, ya. Maka yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban ini memang benar-benar harus diperhatikan. Baik itu yang berkaitan dengan ya pelaksanaan APBN maupun terkait dengan pelaksanaan APBD. Dari pengelolaan ya, pengelolaan yang berkaitan dengan keuangan pemerintah ya, dalam akuntansi pemerintah juga yang berkaitan dengan pengelolaan investasi ya. Dalam hal pengelolaan investasi, maka ya yang pertama harus dibahas adalah bentuk-bentuk investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, yang dimana ada yang namanya saham. Ada surat utang dan investasi langsung. Ya. Kalau investasi langsung ini yang merupakan apa? Penyertaan modal atau pemberian peminjaman oleh badan investasi pemerintah. Ya, ini yang berkaitan dengan investasi langsung. Ya. Lalu prinsip pengelolaannya bagaimana? Ya, prinsip pengelolaannya itu adalah harus adanya yang berkaitan dengan asas fungsional, harus asas kepastian hukum, harus ada efisien, akuntabilitas, dan juga yang berkaitan dengan kepastian nilai. Ya.
Yang berikutnya adalah terkait dengan pengelolaan barang milik pemerintah. Ya. Dalam hal pengelolaan barang milik pemerintah, ya di sini adalah terkait dengan apa? Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik pemerintah, sedangkan menteri atau pimpinan lembaga, non-kementerian, dan pimpinan lembaga pemerintah hanya sebagai pengguna barang bagi kepentingannya masing-masing. Ya. Yang berikutnya dia katakan dalam pengelolaan barang milik pemerintah adalah barang milik pemerintah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas tidak dapat dipindah tangankan. Ya, tidak dapat dipindah tangankan. Hal ini bisa dilakukan, ya ada pengecualian. Ya, dia katakan apa? Bisa dilakukan apabila ada persetujuan dari siapa? Dari rakyat. Yang diwakili oleh siapa? Yang diwakili oleh DPR. Ya. Namun kriterianya adalah yang berkaitan dengan pindah tangan. Di sini ada ya, misalnya ya barangnya dijual atau tukar atau mungkin dihibahkan atau juga ya diserahkan sebagai modal pemerintah. Itu yang berkaitan dengan ya pengelolaan yang berhubungan dengan barang milik pemerintah. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah teman-teman ya, yang berikutnya terkait dengan ya dalam akuntansi pemerintah ini yang berhubungan dengan pengelolaan uang persediaan. Ya. Pengelolaan uang persediaan ini yang berkaitan dengan selain rekening untuk kepentingan pelaksanaan penerimaan, menteri atau pimpinan lembaga non-kementerian dan pimpinan lembaga pemerintah dapat pula, dapat pula membuka rekening keperluan pelaksanaan pengeluaran. Jadi selain rekening untuk kepentingan pelaksanaan penerimaan, ya, menteri ataupun pimpinan lembaga lain itu juga ya bisa membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran. Ya. Jadi secara aturannya diperbolehkan untuk membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran. Hal ini dapat dilakukan apabila ada ya persetujuan dari Menteri Keuangan selaku bendahara umum pemerintah. Ya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan materi untuk akuntansi pemerintah yang perlu kita bahas di sini adalah apa? Pengelolaan utang dan piutang. Ya. Dalam hal pengelolaan utang dan piutang dia katakan apa? Kita mulai dari dulu. Piutang pemerintah adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada pemerintah pusat, ya, atau hak pemerintah pusat yang dapat nilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana di sini adalah terkait dengan pengelolaan utang dan piutang itu dia apa? Yang berkaitan dengan apa? Jumlah uang atau yang wajib dibayarkan kepada pemerintah. Nah, yang berhubungan dengan pengelola utang dan piutang ini yang pertama, kalau kita lihat utangnya dulu ya. Utang sudah pasti ya. Utang sudah pasti. Ya. Utang pemerintah ya kepada pihak investor atau pihak lain. Nah, kalau piutang di sini yang berhubungan dengan apa? Penerimaan apa? Penerimaan pajak. Ya. Berkaitan dengan ada penerimaan pajak, habis itu penerimaan apa lagi? Penerimaan retribusi dan penerimaan lain yang berhubungan dengan ya penambahan atas keuangan negara. Nanti mulai minggu depan ya kita sudah masuk terkait dengan perlakuan. Ya, kalau sudah masuk perlakuan berarti ada apa? Ada jurnal. Ya, terkait dengan pencatatan. Bagaimana kita mencatat yang berhubungan dengan anggaran. Ya, terkait dengan penerimaan pajak, ya. Nanti
sampai dengan yang berkaitan dengan laporan yang berhubungan laporan realisasi anggaran, laporan operasional, ya, dan lain sebagainya.